Salam jumpa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di sesi ke-9 dari mata kuliah akuntansi lanjutan. Pada sesi ini kita akan membahas mengenai kepemilikan saham tak langsung. Seperti bagaimana? Mari kita cek. Kepemilikan saham tidak langsung. Seperti apa ya kepemilikan saham tidak langsung? Ada beberapa tipe kepemilikan saham tidak langsung, setidaknya ada 2 tipe kepemilikan saham tidak langsung. Yang pertama adalah yang tipenya itu model yang sebelah kiri ini, ya. Jadi di sini ada istilahnya father son grandson, jadi ada bapak, anak, terus ada cucu. Ini ketika kepemilikannya linear. Nah, kepemilikan linear ini adalah ketika seorang perusahaan induk itu memiliki kepemilikan di perusahaan anaknya, terus kemudian perusahaan anaknya itu memiliki kepemilikan di perusahaan anak yang lain. Nah, di sini seakan-akan perusahaan itu memiliki kepemilikan tidak langsung terhadap perusahaan anak yang kok di sini yang B. Ya, jadi di sini ada kepemilikan yang sifatnya itu tadi tidak langsung. Ya, jadi dari parentnya, ya itu kan langsungnya adalah ke subsidiary A. Nah, tidak langsungnya itu adalah ke subsidiary si B ini tadi. Tapi kepemilikannya kalau model yang father son grandson itu melalui subsidiary A. Ya. Sehingga kalau kita hitung kepemilikan si perusahaan induk ke subsidiary B itu seberapa, ya tinggal dikalikan saja. Kepemilikan induknya terhadap A berapa, 80%, kepemilikan A terhadap B 70%, persentase kepemilikannya tinggal dikalikan, sehingga kepemilikan si perusahaan induk terhadap subsidiary B adalah 8 kali 7, 56%. Nah, ini di sini sudah ada perhitungannya. Ya. Nah, sedangkan tipe yang kedua itu adalah ketika ada afiliasi yang saling terhubung. Sehingga di sini tidak lagi hubungan linear, tapi bisa paralel. Seperti apa ya? Seperti yang di sebelahnya, yaitu ketika sebuah perusahaan induk ini, kebetulan dia memiliki 80% dari perusahaan anak A, ya. Terus kemudian dia pada saat yang sama juga memiliki 20% dari perusahaan B, ya. Belum disebut perusahaan anak karena kepemilikan langsungnya hanya 20%, ya. Akan tetapi ternyata perusahaan anak A itu memiliki kepemilikan terhadap perusahaan B, meskipun kepemilikannya hanya 40%. Berarti kan A ke B ini tidak punya kendali, ya. Meskipun dia menggunakan metode ekuitas, tapi dia tidak memiliki kendali. Nah, akan tetapi ternyata kalau kita lihat kepemilikan tidak langsung, perusahaan induk ke perusahaan anak B itu sekarang jadi anaknya. Kenapa? Karena ternyata kepemilikan langsung 20% ditambah memiliki kepemilikan tidak langsung, yaitu 80% dikalikan 40% ini. Ya, sehingga 8 kali 4, 32%, ya, ditambah 20%, jadi totalnya 52% kepemilikan tidak langsung dari si induk ke si B, yaitu dengan rincian kepemilikan langsungnya 20%, kepemilikan tidak langsungnya 32%, sehingga total kepemilikannya perusahaan induk ke B adalah 52%, seperti yang tertulis di sini. Sehingga bisa disebut sekarang perusahaan B itu adalah perusahaan anak dari perusahaan si induk, di mana memiliki kepemilikan langsung sudah 20% dan kepemilikan tidak langsung sebesar 32%, sehingga totalnya memiliki pengendalian atas perusahaan anak B. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana akuntansi untuk kepemilikan tidak langsung tipe yang pertama, yaitu yang bapak, anak, cucu, gitu ya. Nah, pada tipe kepemilikan seperti ini, yang pertama kita perhatikan adalah kepemilikan langsungnya, yaitu dari induk ke anak, ya, dan anak ke cucu. Kita mulai dari bawah terlebih dahulu. Dari anak ke cucu itu si anak akan menggunakan metode ekuitas. Sedangkan dari bapak ke anak itu bapaknya juga akan menggunakan metode ekuitas. Ya, sehingga terus kemudian ketika kita melakukan perhitungan, si anak itu kan akan menerima laba yang berasal dari cucu. Ya. Sehingga labanya anak itu terdiri dari laba anaknya sendiri ditambah laba yang berasal dari cucu. Nah, oleh karena itu di sini baru kita lihat efek tidak langsungnya, yaitu ketika si perusahaan induk
ingin memperhitungkan laba dari anak, itu di dalamnya ada laba yang berasal dari cucu tadi. Nah, mari kita cek contohnya. Misalnya di sini pada tanggal Januari 16 tahun 2016, Pops mengakuisisi 80% dari Son. Terus kemudian di tahun berikutnya ini ya, Son mengakuisisi 70% Toy. Nah, ini contoh dari kepemilikan tidak langsung, karena kan si induknya punya, si Pop punya kepemilikan tidak langsung terhadap Toy sebagai anak perusahaan, karena 80 kali 70 kan 56% atau memiliki kendali. Nah, ini ada beberapa informasi mengenai earnings masing-masing ini, terus kemudian dividen masing-masing. Nah, ingat tadi ketika kita ingin memperhitungkan laba maupun terutama laba ya, karena ada laba yang berusaha berasal dari cucu yang akan diakui oleh anak, kemudian laba anaknya itu terdiri dari laba anak itu sendiri plus laba berasal dari cucu, sehingga laba yang dari anak yang diakui oleh si induk berasal dari laba anak plus laba yang diakui oleh anak dari si cucu tadi. Ya. Oke, mari kita ini saya dulu, terus kita cek next. Nah, ini pencatatan metode ekuitasnya cukup jelas kalau ini yang si perusahaan anak itu dia akan mencatat dengan metode ekuitas atas transaksi yang berasal dari perusahaan cucu tadi. Pertama, kalau kalian lihat di sini ada dividen ya, ini adalah dividen. Dividennya tadi kalau tidak salah 20 yang berasal dari cucu. Kepemilikan 70% berarti 14 yang diakui. Terus kemudian ini pengakui income ya yang berasal dari perusahaan cucu ya. Langsung aja dikalikan 70% dikalikan berapa tadi? Hanya 30 dividennya, berarti 70% kalikan 30, 28. Nah, ini merupakan kok 30 40 ya labanya 40, sehingga 70 kali 40 28. Nah, ini merupakan dividen yang berasal dari cucu dan bagian laba yang berasal dari cucu yang diakui oleh si perusahaan anak. Nah, terus kemudian selanjutnya yang berikutnya adalah kita akan mengakui bagian dari perusahaan anak yang akan diakui oleh si perusahaan induk. Itu yang pertama, kalau dividen tidak masalah, dividennya sendiri-sendiri ya. Sehingga dividennya ini adalah sebesar 24 yang sudah dikalikan 80% bagiannya. Akan tapi ketika kita bicara mengenai laba, labanya itu tidak hanya berasal dari anak saja. Dari anak tadi labanya 50 ya. Cucunya labanya 40, tapi bagiannya si anak itu adalah 28. Sehingga di sini ada perhitungan. Laba anak yang bisa diakui oleh induk itu adalah laba anak sendiri yaitu 50 ditambah laba yang berasal dari cucu ini tadi 28. Terus kemudian dikalikan kepemilikan pengendaliannya yaitu sebesar 80%, totalnya adalah 62,4. Ya, ini untuk mengakui dividen, pembagian dividen dengan pembagian laba yang berasal dari cucu ke anak dan berasal dari anak ke induk, di mana yang berasal dari anak ke induk itu termasuk di dalamnya adalah laba yang berasal dari cucu. Ya. Oke, mari kita cek. Berikutnya ini adalah alokasi dari controlling income dan non-controlling income. Seperti yang terlihat di sini, sama ya perhitungannya tadi, cuma tinggal kita alokasikan saja. Yaitu pertama kita lihat dari sini, si Toy ini punya income sebesar 40, ya, yang kemudian 40 ini dialokasikan 28 ke si anak, yang 12 ke non-controlling interest. Sementara si anak itu punya income 50 ditambah 28 sehingga dia punya 78. 78 ini kemudian yang 80% dialokasikan ke si perusahaan induk, yang 20% dialokasikan ke non-controlling interest. Sementara si Pop punya laba 100 ditambah laba dari anak 62,4, semuanya akan dialokasikan si
ke si POP karena 100% punyanya dia, sehingga controlling interest ini ya. Jadi kalau kita jumlah controlling interestnya 162,4, non controlling interest tinggal dijumlahkan 27,6 dengan totalnya adalah consolidated income 190 ya. Cukup mudah ini. Next, hasil alokasinya ya itu tadi sudah ada ya. Kita lihat yang di bawah di sini pada laporan keuangannya. Nah, ini bisa dilihat di buku ya, ini contohnya. Jadi nanti di laba bersihnya net si POP itu 162,4. Ini sama dengan laba bersihnya controlling interest gitu ya. Terus kemudian laba nya si anak yang berasal dari cucu, labanya induk yang berasal dari anak. Nah, totalnya segini. Sedangkan pada konsolidasiannya, ya, nanti kita akan mengakui adanya NCI dengan total adalah 12 plus 5, NCI share ya, bagian laba untuk non-controlling interest, 12 plus 15,6. Ya. Ini untuk yang bapak, anak, cucu. Ya. Nah, berikutnya sekarang kita lihat kepemilikan tidak langsung melalui afiliasi yang saling terhubung. Nah, di sini contohnya misalnya PET memiliki 70% SAL dan 60% TIE. SAL memiliki tambahan 20% dari TIE. Jadi kalau digambarkan mungkin kayak gini ya. Saya taruh di sini aja. Ini PET. Dia punya taruh sini aja 70% si SAL dan 60% DIE ya, sementara SAL punya 20% DIE ya, jadi kalau gambarannya seperti itu. Nah, diketahui itu laba masing-masing ya tahun dikonsolidasikan gitu ya. PET 70, SAL 35, TIE 20. Terus kemudian dividennya PET 40, SAL-nya 20, TIE-nya 10. Ini kalau kita transaksikan menjadi perhitungan, masih ada kasusnya yang kompleks, yaitu ternyata ada transaksi laba antar perusahaan. Transaksi downstream di mana si perusahaan induknya menjual ke sel tanah dengan gain sebesar 10. Nah, karena downstream maka gain-nya ini dimiliki oleh si PET semuanya ya, atau controlling interest-nya. Sedangkan transaksi yang kedua adalah upstream, yaitu sekarang sel menjual inventory sebesar 15 ke PET dan masih ada sisa ending inventory yang di dalamnya ada unrealized profit sebesar $5 ya. Nah, karena ini upstream maka sebagian punya si PET, sebagian punyanya non-controlling interest. Oke. Nah, pertama kita mencoba menghitung investasi, ya, akun investasinya. Yang pasti di sini perhitungan akun investasi didasarkan dari ekuitasnya. Kan ekuitasnya perusahaan yang diakuisisi adalah sama dengan total investasi, ya. Karena kan kalau ingat kalau penghapusan di dalam konsolidasian kan investasinya dikembalikan ke awal, ekuitasnya dikembalikan ke awal, terus kemudian dua-duanya dihapus. Ya, sehingga investasinya nggak ada, ekuitasnya perusahaan anaknya tidak ada ketika dikonsolidasikan. Sehingga ini bisa diasumsikan seperti itu. Nah, di sini underlying equity-nya kita lihat yang TIE dulu, ya, karena SAL punya kepemilikan di sini ya. Di TIE itu underlying itu ini diketahui ya, di buku mestinya juga ada. 100 diketahui, return earning diketahui 80, goodwill-nya 12 mungkin setelah perhitungan gitu ya. Sehingga total underlying equity-nya adalah 192. Ya, jadi cost dari investmentnya 192 karena termasuk goodwill ya. Totalnya 192. Nah, ingat tadi si TIE itu dimiliki secara langsung oleh si induknya sebesar 60%. Terus kemudian dimiliki secara langsung oleh si SAL 20%, sisanya itu saja NCI, sehingga investasi ini kita pembagiannya berdasarkan persentase tadi, sehingga 60% itu investment in TIE yang diakui oleh si
perusahaan induk. Kalau ini konsolidasian ya sama aja ya. Terus kemudian yang ini yang oleh perusahaan induk, ini yang perusahaan selnya tadi. 20% itu diakui oleh si sel, sehingga investment inti pada sebesar ini. Totalnya ini setelah dipresentasikan. Terus kemudian sisanya ini adalah non-controlling interest 20%. Nah, di akhir periode pada saat akan dikonsolidasikan itu capital stock-nya masih sama, goodwill-nya ya tidak berubah karena tidak di-impair di sini asumsinya. Tapi retain earnings-nya tadi labanya 20 dikurangi dividen 10 berarti tambahannya 10 berarti 90. Sehingga totalnya sedikit berubah jadi 202. Nah, ini sama kita alokasikan 60 20 20. Nah, ini yang investasi atau akun investasi di TIE yang dimiliki oleh perusahaan induk dan dimiliki oleh perusahaan SISAL. Ya. Nah, sekarang kita ke SISAL yang ada sebelah kiri ini. Pada tanggal 1 Januari ini juga sama, misalnya diketahui ya, goodwill-nya juga diketahui, retain earning-nya juga diketahui yang awal. Terus kemudian di sini tadi ada transaksi antara SAL dan perusahaan induk itu ada transaksi. Transaksi yang pertama adalah transaksi adanya unrealized profit di inventory-nya. Ya, sehingga di akhir periode itu terjadi. Tanggal 31 Desember ini sama, tapi ini ada perbedaan retain earnings plus laba dikurangi dengan dividen. Ya, kalau kita lihat di sini, labanya sebelah sini, labanya ada berapa nih? 35 si SAL labanya. Terus kemudian kepemilikan PET-nya 70% ya. Terus kemudian dari si TIE-nya itu juga punya dapat laba yang berasal dari TIE tadi ya. Sehingga kalau di total jumlahnya ini adalah setelah dikurangi dividen juga ya, di total jumlahnya adalah sebesar 69. Nah, ini nanti bisa kita rekalkulasi gitu ya. Oke. Nah, terus kemudian ya jangan lupa dihitung ada unrealized profit ya, berasal dari si inventory, dan unrealized profitnya ini dibagi ya, jadi total ini unrealized profit ini dibagi semuanya ini akan di-split 70-30 karena yang 70 adalah punyanya perusahaan controlling interest, sementara yang 30 punyanya non-controlling interest. Ya. Sementara unrealized profit online-nya ini tidak perlu dibagi karena ini punyanya si ini semua ya, punyanya si controlling interest. Ya, sehingga totalnya adalah di sini 266, yang sebelumnya ini tadi 262. Ya. Dan ini dibaginya adalah 70-30. Nah, tapi perhitungannya di sini agak sedikit berbeda. 276 ini kan termasuk di dalamnya adalah unrealized profit dari inventory yang kemudian akan dibagi 70-30. Sehingga ini kalau kita lihat ya, perhitungannya yang terakhir di sini ya, yang ini, itu adalah seperti ini. Ya. Yaitu 70% kali 276-nya. Ya. Terus kemudian yang 10-nya, ya, itu langsung dikurangi semuanya. Tidak perlu dibagi 70-30 karena kan tadi downstream transaksinya ya. Seperti ini sehingga totalnya sekian. Ya. Untuk non controlling interest langsung karena downstream kan semuanya sudah milik si SAL ya. Jadi langsung dari 276 nih 30%-nya berapa? Jika langsung dapat angka sekian. Ya. Nah, ini untuk menghitung akun investasi ya. Nah, berikutnya kita akan melihat bagaimana alokasi dari laba ke masing-masing. Laba dialokasi secara langsung ya. Kalau kita lihat di sini, kita lihat dari si TIE dulu aja ya, biar gampang. Si TIE punya 20, ini langsung dialokasikan. Nah, akan tetapi alokasinya ya, ingat tadi, karena kepemilikannya itu adalah PET 60, SAL 20, NCI 20. Sehingga dari 20 ini yang 60 ke sini, yang 20 ke sini, yang 20 ke sini. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, terus kemudian dari SAL, itu dia punya
labanya 35, laba individunya. Tapi ada unrealized profit yang tadi harus dibagi, yang nantinya harus dibagi ya, kepada si PET yang berasal dari inventory akhir tadi, yaitu sebesar 5. Ya, karena unrealized profit dia akan mengurangi. Terus kemudian dia punya laba yang berasal dari si TA tadi sebesar 4. Sehingga terus kemudian kita jumlahkan gitu ya. Kalau kita jumlahkan ya 35 kurangi 5 ditambah 4, 34. Ya, kira-kira seperti ini. Ya. Nah, dari 34 ini, tadi pembagiannya si PET punya 70% dari si AL. Berarti 70%-nya itu ini ya, itu akan dibagi ke si PET, yang 30% ke si non-controlling interest. Ya, seperti itu. Ya, terus kemudian si PET itu punya kepemilikan punya laba 70 karena dia satu tadi ada downstream transaction, maka 70 dikurangi 10 ya. Terus kemudian punya kepemilikan langsung terhadap TA sehingga dia punya 12 laba. 70 dikurangi 10 plus 12, terus kemudian ada laba yang berasal dari si SAL yaitu 23,8 sehingga 70 kurangi 10 plus 12 plus 23,8 totalnya adalah 95,8 ya, yang dialokasikan semuanya ke controlling interest ini ya, sehingga controlling interest sekian, non controlling interest sekian, totalnya adalah ini untuk laba. Dividen ya hampir-hampir sama, dividennya tadi di TA tadi ada 10 ya, 10 itu 6 ke 60%, si PET 20% ke SAL, 20% ke non-controlling interest. Terus kemudian si SAL tadi ada dividen sebesar 20 ini karena PET punya SAL 70% ya ini langsung 70, yang 30 ke sini. Sementara PET 40 karena dia tidak perlu membagi dividen kemana-mana ya, ini pembagiannya ke pemiliknya sendiri ya, sehingga 40 ini punyanya si controlling interest ya. Nah, kira-kira seperti itu ya, sehingga kalau kita hitung di bawah ini ada perhitungan income-nya SAL yang berasal dari TA itu adalah 4 ini ya, 20 ini 4, sementara PET income dari TA ini tadi 12. Nah, tapi PET income yang berasal dari SAL ini adalah ini 23,8 ini tadi dikurangi 10 ini. Ya, jadi totalnya adalah 13,8. Nah, sehingga PET separate income yang berasal dari TA tadi ada 12, yang berasal dari SAL adalah ini dikurangi ini. Ya, totalnya itu. Ya. Oke, itu untuk yang laba serta lokasi laba dan distribusi atas dividen terhadap kepemilikan saham tidak langsung yang tipe afiliasi terhubung ya. Nah, berikutnya atas transaksi sebelumnya tadi kita bisa membuat jurnal eliminasi sebelum kita membuat kertas kerja gitu ya. Nah, jurnal eliminasinya ini cukup jelas ya. Ini seperti yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Saya belum jelaskan secara detail. Ini untuk menghapus penjualan, tadi ada 15. Untuk menghapus unrealized profit ya, yang ada di ending inventory gitu ya. Terus kemudian ini untuk menghapus unrealized gains yang berasal dari penjualan aset downstream tadi. Terus kemudian ini untuk ingat ya, menghapus laba yang berasal dari TA ya. Ini laba yang berasal dari TA dari keduanya tadi ya, yaitu 14 sama 2 tadi ya. Tadi ada 14 labanya, sehingga 14 plus labanya 14 12 tambah 4 gitu ya. 12 itu laba dari TA yang dimiliki oleh si SAL, yang 4 itu laba dari TA yang 14 itu laba dari TA yang dimiliki oleh si PET, yang 4 itu laba dari TA yang dimiliki oleh si SAL. Tadi ada 12 plus 4 ya, sehingga 16. Dividen juga sama dijumlahkan gitu ya. Nah, ini
keduanya, yaitu SAL dan PET ya di sini. Sehingga nanti investment intinya disesuaikan sekian. Nah, ini terus kemudian berarti saya sudah menghapus income dari TY dan menghapus dividen dari TY, sekaligus saya melakukan penyesuaian investasi menjadi di awal periode, ya, dikurangi 8. Terus kemudian selanjutnya saya mengakui adanya NCI share, ini kan cuma selisihnya aja ya, tadi 20, selisihnya ini 4, dividennya ini dihapus, ada tambahan non-controlling interest-nya sebesar 2, seperti ini. Ya. Masih ada penyesuaian selanjutnya, yaitu, ini saya clear dulu. Kok tadi dari TY, sekarang yang saya hapus laba yang berasal dari sell. Ya, ini income from sell, ya. Terus kemudian menghapus adanya dividen, tarik karena income from sell-nya 13,8, maka investmentnya itu tidak dikurangi, tapi malah penyesuaiannya bertambah. Ya. Termasuk ini tadi yang $10 tadi ya, karena kan tadi harusnya 23,8 terus dikurangi ada unrealized gains, jadi sisanya cuma 13,8. Terus kemudian NCI share punyanya SAL juga sama, ini perhitungannya sudah sebelumnya tadi. Nah, terus baru sekarang kita akan menghapus. Yang pertama akan kita hapus adalah kepemilikan terhadap TY, ya, atau equity-nya milik TY, sehingga capital stock TY-nya dihapus. Retained earnings-nya sudah dikembalikan ke awal kan, karena income-nya sudah dihapus, dividennya dihapus, sehingga retained earnings-nya kembali ke awal, yaitu 80. Ya, goodwill-nya tetap tidak berubah. Kemudian dari total ini berarti kan kembali ke awal tadi, investment NTA ini sudah ditambah ya, punyanya SAL dan PET tadi, itu dijumlahkan, ya, 60 plus 20 tadi 80, ya, misalnya ini 80, ini yang 20 punya non-controlling interest. Terus kemudian yang kita hapus berikutnya adalah ekuitas dari si SAL, ini juga sama, ini dari awal sama, ini kembali ke seperti awal, saldo awal, goodwill-nya masih sama, ini terus kemudian tinggal dialokasikan aja, ini 70, ini 30. Ya. Nah, ini jurnal eliminasinya, ya. Terus kemudian berikutnya di sini diperlihatkan itu apa? Kertas kerjanya. Ini saya tidak perlu menjelaskan satu persatu ya, intinya sama kayak yang ada di buku caranya ya, ya sebelumnya. Oke. Oke. Nah, berikutnya kalau tadi kan ada kepemilikan tidak langsung. Nah, sekarang bagaimana kalau kepemilikannya itu kepemilikan tidak langsung saja, tapi kepemilikan bersama. Jadi perusahaan induk punya perusahaan anak punya perusahaan induk. Jadi kepemilikannya kepemilikan bersama, atau istilahnya adalah mutual holding. Ya, nah ini. Untuk mutual holding ada beberapa tipe. Ya, misalnya tipe yang dua tipe ya. Tipe yang pertama adalah ketika perusahaan induk itu sama-sama dimiliki. Ya. Jadi di sini kalau kita melihat gambarannya, untuk tipe yang pertama, perusahaan induk punya 80% perusahaan anak. Ternyata perusahaan anak punya juga 10% dari perusahaan induk. Tentu saja kepemilikan ini bukan kepemilikan dari sisi pengendali. Kan lucu, masa yang ini mengendalikan A bisa mengendalikan induk, kan nggak mungkin. Ya, sehingga mutual holding seperti ini pasti salah satunya tetap jadi anak. Nah, kalau jadi anak, kepemilikannya dia pasti akan di bawah 50%. Ya. Nah, di sini perlakuannya adalah si perusahaan induk memiliki 80% kepemilikan perusahaan anak, ya. Sementara perusahaan anaknya itu memiliki di sini sebutnya parents common stock yang diakui istilahnya in treasury. Ya, in treasury. Artinya kepemilikannya itu sifatnya kebalikannya. Kalau di ekuitas itu kredit, maka kepemilikan ini adalah kepemilikan yang sifatnya debit. Ya. Oke, berikutnya yang kedua itu juga sama.
afiliasi yang terkoneksi tapi dimiliki secara bersama-sama. Ya, misalnya contohnya di sini perusahaan itu punya 80% A dan 20% B. Ada kepemilikan tidak langsung yaitu 80% A dan A punya 40% B. Sehingga 8 kali 4 gitu ya. Itu berapa tuh? 8 kali 4 32 plus 20% berarti dia punya kepemilikan 52% tidak langsung. Jadi si perusahaan induknya punya kepemilikan langsung 20%, tidak langsung 32%, total 52 sehingga dia masih mengendalikan, masih subsidiary. Akan tapi subsidiary A itu punya 40%-nya B, tapi di saat yang sama B juga punya 20%-nya si A. Ya. Nah, jika ini terjadi ya agak kompleks sehingga kita perlu melakukan perhitungan secara bersama-sama juga. Ya. Nah, bagaimana kita melakukan perhitungan atas kepemilikan ini dan bagaimana pengaruhnya terhadap konsolidasian? Mari kita cek bersama-sama. Oke, sebelum kita melihat contoh perhitungan akuntansinya dan pembukuannya, kita lihat dulu konsepnya. Ya. Tadi sudah jelas ada dua pendekatan dalam melaksanakan kepemilikan bersama itu. Ya. Jadi pendekatan yang pertama adalah melalui pengakuan adanya treasury stock. Terus yang kedua adalah pendekatan misalnya konvensional. Nah, apa yang dimaksud dengan kedua ini? Nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Nah, kapan kedua ini bisa dijalankan? Yaitu ketika pertama, ketika perusahaan itu memiliki perusahaan induk punya saham yang dimiliki oleh perusahaan anak. Ya. Ini bisa menggunakan treasury stock atau konvensional. Ya, dua-duanya bisa. Akan tapi kalau di sini tadi kepemilikan bersamanya itu mutual gitu ya. Jadi misalnya tadi tipe yang kedua, jadi misalnya ini ada subsidiary A, ada subsidiary B. Nah, ini ada parent-nya kayak gini tadi. Terus ternyata ini mutual nih si anak sama-sama anaknya. Kalau ini tadi kan kalau contoh yang pertama ini si anak ini induk ke anak, anak ke induk seperti ini. Ini yang ini ya. Nah, ini yang contohnya seperti ini ya. Subsidiary A, subsidiary punya subsidiary B, subsidiary E, punya subsidiary A. Nah, kalau seperti ini terlalu kompleks untuk menggunakan metode saham treasury, sehingga kita harus menggunakan yang pendekatan konvensional. Pendekatan konvensional ini menggunakan fungsi matematis, ya, fungsi matematika. Oke, next kita sekarang lihat perbedaan keduanya. Nah, yang pertama untuk yang treasury stock method ya. Nah, di sini intinya adalah parent mencuri held stocknya itu dianggap sebagai saham treasury. Jadi tadi seakan-akan dia merupakan ekuitas yang sifatnya debit sehingga dia akan mengurangi ekuitas dengan cara mengakui saham baru yaitu saham treasury. Itu yang metode saham treasury ini tadi ya. Sehingga yang pertama shares outstanding-nya berkurang ya karena kan dikurangi dengan saham treasury yang debit tadi ya. Jelas? Sehingga interdependensinya itu dianggap tidak ada karena kan sekarang punya saham baru istilahnya itu ya, saham treasury ya, sehingga tidak ada interdependensi. Sehingga lebih simple ya. Tapi untuk conventional method satu stoknya dianggap jatuh tempo gitu ya, atau istilahnya terjual atau sudah tidak ada lagi di pasar gitu ya. Dan sudah nggak ada intinya, benar-benar nggak ada sehingga akan mengurangi shares outstanding-nya miliknya si parent ya. Terus kemudian ini ada interdependensi tadi antara subsidiary 1 dan subsidiary 2 sehingga ada interdependensi sehingga membuat itu kompleks, maka mau tidak mau kita akan menggunakan yang namanya simultaneous set of equation atau istilahnya fungsi-fungsi matematis ya. Oke. Nah, ini apabila parent stock-nya itu dimiliki oleh saham anak ya tadi ya,
one or more affiliates holds parent company stock. Kalau kalau ini yang pertama tadi kan bisa pakai treasury stock method atau bisa pakai conventional method. Ya, kira-kira seperti ini. Ya, treasury stocknya diakui. Kalau pakai conventional method ya parent stocknya langsung dihapus, retired otomatis karena parent stocknya terhapus, hilang, shares-nya outstanding-nya berkurang, maka additional paid in capital-nya juga berkurang kan? Karena jumlah sahamnya pengalinya jadi lebih sedikit. Ya, dan atau retained earnings-nya juga bisa ikut berkurang. Oke, ini pembandingan antara penggunaan treasury stock method dan konvensional. Ya. Equity count-nya jelas berubah karena yang satu ada akun baru, yang satunya common stock-nya berkurang secara langsung. Ya. Terus kemudian return earnings-nya juga akan berubah. Kenapa ya? Karena gampangannya gini, ketika muncul yang namanya mutual holding, ini misalnya ini perusahaan induk dan ini perusahaan anak, ya, gampangnya aja punya kepemilikan kayak gini. Nah, kalau perusahaan induk itu, perusahaan anak itu kan dapat laba nih. Nah, laba ini kemudian akan dialokasikan ke si perusahaan induk, jadi laba dari anak, ya. Nah, laba dari anak itu kalau dibagi, itu kan jadi dividen, ya. Laba dari anak ini yang ditambahkan ke labanya perusahaan induk, itu jadi laba bersih total. Nah, laba bersih itu ada yang dibagi, ya, yaitu sebagai dividen. Padahal salah satu penerima dividennya adalah si S ini. Limit ya. Salah satu yang menerima dividen di S. Sehingga laba dari S ini tadi sebagian juga dipakai untuk bayar dividen ke S. Ya. Sehingga di sini ada income baru, ya, ada consolidated return earnings-nya agak berubah karena ada income baru, yaitu berasal dari kalau si perusahaan induknya itu membagikan dividen, maka perusahaan anak akan memperoleh income baru, yaitu dividen income. Ya, yang tadi sudah istilahnya bakbukan dengan laba yang berasal dari perusahaan anak sebenarnya. Ya, tapi ada income baru di sini, sehingga ada sedikit perbedaan. Nah, karena ada income baru ini beri perbedaan, non-controlling interest juga pasti akan berubah juga, sehingga ada sedikit perbedaan juga. Ya. Oke, itu sedikit konsepnya. Next, kita akan lihat contoh. Ya. Oke, contoh yang pertama adalah menggunakan metode saham treasury. Ini yang mutual holding antara induk dan anak. PEM owns 90% dari Sun owns 10% dari PEM. Asumsinya tidak ada goodwill ya. Investment in Sun 270 itu berasal dari, kalau ini di total, equity-nya kan 300 ya. 90%-nya adalah 270.000, sehingga sisanya yang 30% itu bisa dimiliki oleh si PEM dan atau non-controlling interest, gitu ya. 30%-nya tentu saja NCI ya. Tadi kan yang dimiliki oleh si Sun itu PEM ya, bukan Sun ya. Maaf. Oke, nah sekarang selama tahun 2016 ada income PEM 60, Sun 40, dividen PEM 30, Sun 20. Nah, ini yang agak limit. Lihat, PEM punya kepemilikan Sun sebesar 90%, sehingga kalau dividennya ini akan dibagi, berarti si Sun punya dividen 20, itu 18 ke si PEM, sementara yang 2 ke NCI. Ya. Kalau tadi 90% kan? Ya, NCI. Ini salah, ini 30 atau ya benar ya. Terus kemudian di sini si PEM itu ternyata bagi dividen, padahal si Sun tadi punya 10%. Berarti ada tadi dividen income ya. Si Sun akan mencatat ada dividen income berasal dari si PEM. Ya, sebesar ya 10% kali 30 sebesar 3 dolar. Ya, ini yang sedikit membedakan. Jadi dari P ke Sun ke P, P ini tadi akan membayar dividen sebesar 3 ke si Sun ini tadi. Ya, ini yang sedikit membedakan. Oke.
Mari kita lihat aja perhitungan lengkapnya. Nah, ini alokasinya. Ya, nah ini ada yang namanya dividen income. Oke, pertama laba terpisah masing-masing ini tadi. Ya, laba terpisah masing-masing. Sementara si PEM ini, gitu ya, PEM itu tadi kan mendapatkan laba yang berasal dari si SUN. Ya, di saat yang sama, laba yang berasal dari SUN tadi dibayarkan ke SUN lagi, ya, dalam bentuk dividen income. Sehingga di sini, ini pembayaran ke si SUN. Berarti dividen income-nya akan menambah laba yang berasal dari SUN. Tapi ada bakbunya ya, karena tadi kan laba yang berasal dari SUN untuk bayar dividen itu salah satunya berasal dari, laba yang berasal dari SUN yang diakui oleh PEM. Sehingga di sini dividen income-nya dihapus, ya, teralokasikan, ya, istilahnya. Teralokasikan ke si SUN, yang 3 ini teralokasikan ke SUN. Ya. Sehingga total si SUN punya 43. Ya, 43 laba dari SUN ini dialokasikan 90% ke si PEM, terus kemudian 10%-nya ke non-controlling interest. Seperti ini. Sehingga kalau kita total 60 dikurangi $3 yaitu berasal dari dividen income yang diberikan ke si SUN, gitu ya. Terus kemudian dijumlahkan dengan 38,7, totalnya adalah 95,7. Ya. Ini cukup jelas ya. Sehingga kalau kita total sini PEM's income from SUN adalah 38,7 dikurangi dividen yang diberikan ke si SUN, ya, sehingga totalnya adalah 35,7. Ya, perhitungannya sama ya. Oke, kalau alokasi labanya sudah, sekarang kita lihat metode ekuitas catatannya, ya, bagaimana. Yang pertama PEM, ya, perusahaan induk, nyatatnya gimana? Dividen pengakuan. Nah, ini tadi udah ya, perhitungannya 18, ya, 90% kali 20. Terus kemudian income from SUN ini tadi juga sudah ada perhitungannya 38,7, ya, karena belum dikurangi dividen tadi ya. Nah, baru kemudian ada income from SUN dalam bentuk dividen yang harus dihapus. Ya, tadi karena kan income from SUN-nya itu harus dikurangi karena dividennya nanti akan dikembalikan kepada si SUN, ya, dalam bentuk dividen income. Sehingga 3 ini harus dihapus dari income from SUN. Ini terhapus di debitnya. Ya. Terus kemudian dividennya itu diakui karena dia kan mengakui ekuitas ya, yang akan dibayarkan kepada si SUN ini tadi sebesar 3. Ya. Ini si di PEM. Ya. Nah, atau pencatatannya seperti ini bisa langsung ya, kalau ini kan satu-satu ya, atau yang 2 ini mau dicatat langsung kira-kira seperti ini. Ya. Dividennya diakui 27, ya, kan ada 30 dividennya si PAM kan 30 nih. Ya, untuk mengakui ini dividen PAM-nya itu 30, yang 27 itu dibayarkan ke pihak lain, sementara yang 3 itu akan mengurangi income dari SUN. Nah, sehingga cash-nya pembayarannya adalah ini alternatifnya, atau seperti ini juga nggak apa-apa. Ya, nyatetnya antara 1 atau yang 2 ini juga bisa. Oke. Next, kalau ini di PAM ya. Berikutnya kita lihat bagaimana kita menghapus ya untuk konsolidasian. Nah, jurnal-jurnal konsolidasiannya ini cukup jelas. Ini adalah income from SUN, tadi dihapus setelah dikurangi dividen tadi ya. Jumlahnya 35,7. Dividennya dihapus sehingga ini jumlah penyesuaiannya terhadap investasi. Dengan harapan investasinya sekarang jadi investasi awal. Non-controlling interest tadi sudah ada perhitungan alokasinya, non-controlling interest share, dividen, dan tambahan non-controlling interest. Nah, terus kemudian common stock-nya itu adalah 200.
Return earnings-nya tadi kembali ke awal gitu ya. Return earnings-nya juga sama ini 200 ya. Investment insan juga ini sedikit berbeda karena kenapa? Ada sedikit hal yang berbeda yaitu yang berasal dari dividen income tadi. Oke, kalau kita lihat kembali ke depan. Oke, sebentar. Oke, saya tidak bisa menemukan ini kenapa return earnings-nya 130 ya. Di awalnya tadi kan harusnya 100. Ini sepertinya salah tulis ya. Ini harusnya 100 ya ini. Ini harusnya 100. Nah, kalau seperti ini benar, investment insanya kembali ke awal ya. Jadinya ini tadi 270. 70. Terus kemudian ini non controlling interest-nya kembali ke awal 30. Nah, non controlling interest-nya nanti totalnya adalah 32,3 karena ditambah ke sini ya. Tapi di jurnal eliminasinya mestinya seperti ini. Jadi karena return earnings-nya kembali ke awalnya harusnya 100 dan investment insanya awalnya tadi ada 270 ya, dia harusnya di sini juga 270 ya. Ini sepertinya salah tulis ini powerpoint-nya. Oke. Nah, harusnya seperti ini. Ini yang metode treasury ya yang belum kita akui adalah treasury stock-nya itu sendiri. Nah, kita terus kemudian mengakui treasury stock seperti terlihat di sini. Treasury stock itu ada di debit sehingga dia otomatis akan mengurangi common stock dari perusahaan konsolidasian. Ya, common stock konsolidasiannya akan dikurangi dengan adanya pengakuan treasury stock ini sebesar 70 ya. Terus kemudian terwakili ada investment in PEM ya, investment in PEM yang 10% tadi angkanya sebesar 70. Ini sepertinya diketahui angka 70. Coba saya cek kembali ke depan. Nih. Oke, ya tidak diketahui di sini, berarti ini sudah diketahui sebelumnya ya, 70 angkanya ini. Nah, mungkin bisa lihat contohnya di buku. PowerPoint-nya ini sepertinya edisi yang lama, sehingga kalau kalian lihat di bukunya itu mungkin angkanya agak sedikit berubah. Sepertinya angka yang di buku adalah 2 kali angka yang ada di PowerPoint. Jadi ini tinggal dikali 2. Mestinya di buku ini 140 ya, ini 140. Oke. Oke, saya clear dulu. Berikutnya adalah yang mutually held tadi. Ya. Nah, ini agak kompleks. Ya. Misalnya, ini PEM owns 90. Ya. Ini sama seperti tadi, gitu ya. Tapi sekarang kita nggak pakai yang treasury stock approach, ya. Tapi sekarang kita menggunakan metode yang equation ya. Oke, coba kita lihat cek satu-satu nih. Investment insannya 226,154. Oke, ini kenapa angkanya aneh ya. Investment in PEM-nya investment in PEM 70.000 sama ya tadi. Terus kemudian non call interest-nya 33.846 ini ditambah ini ya. Equals underlying equity less mutual holding 200.000 plus 130 kurangi 70. Oke, angkanya seperti ini. Investment non control interest. Ya. Total stockholders equity terdiri dari 200.000 dan 100.000 retained earnings. Ya. Oke, next. Selama tahun 2016, spread income ini sama ya tadi ya kayaknya ya. Oke, tadi cuma 30, sekarang pakai ribuan. Tapi angkanya sama persis. Yang beda adalah di sini investment insan dan non-controlling interest-nya ini. Nah, ini bedanya agak besar karena hubungannya dengan common stock ya, yang sedikit berubah. Nah, kita lihat alokasinya, informasinya seperti ini, spread income 60-60,
kita menggunakan fungsi matematika, gitu ya. Alokasi ke SUN adalah 90% S di sini, ya. Alokasi ke PEM ini 10% P karena ini kepemilikannya 10%, sehingga kontrol interestnya ini 90-nya dari P, 0,9-nya P, dan kontrol interestnya yang di sini 0,1-nya dari S. Total seperti income-nya 100. Equation-nya berarti P sama dengan, ya, si PEM 60.000 plus 0,9 S. Ini S sama dengan 40.000 plus 0,1 P. Ya, CI share sama dengan 0,9 P, NCI share sama dengan 0,1 S. Ya udah, ini terus kemudian disubstitusikan, dapatnya angka ini. Oh ya, ini angkanya jadi tak karuan. Oke, ini adalah metode konvensional ini. Ya. Oke, kita cek. Ini ada catatan dari hasil kalau pakai metode konvensional, CI plus NCI ya totalnya tetap 100.000, tapi kita menggunakan metode equation. Sehingga kalau kita cek income from SUN adalah 0,9S kurangi 0,1S sama dengan tadi 34,945. CI-nya PEM spread income plus income from SUN sebesar 60 plus 94,945. Dah benar ya, sama ya. Kalau kita lihat perhitungannya di sini, CI share-nya 94945, NCI share-nya 5055. Ya, terus kemudian kalau kita cek di sini, CI-nya sudah benar, ya, NCI-nya sudah benar. Oke. Dan kalau kita cek untuk perhitungan separate income-nya 34,945 ditambah dengan 60.000 yang berasal dari PEM income tadi, jumlahnya sama, ya, kontrol income-nya sama. Oke. Nah, untuk metode ekuitasnya ya dari angka-angka tadi cuma tinggal dimasukkan, ya. Cuman yang berbeda di sini, ya. Untuk ini adalah dividen yang berasal dari SUN. Ini yang tadi income yang dihapus tadi, ya, income dari SUN yang dihapus yang sudah ditotal adalah 34,945 tadi. Terus kemudian ini dividennya yang dibayarkan ke SUN oleh si PEM, ya. Berarti kan ini di sini berbedanya adalah dia akan menambah investment in SUN di sini, ya. Dividennya akan diakui ini karena metode ekuitasnya, ya. Karena kan si SUN menerima dividen gitu ya. PEM menerima ya, SUN menerima dividen dari PEM, ya, sehingga dia mencatat tagihan dividen gitu ya. Terus kemudian investment insan-nya bertambah karena dia kan kalau seakan-akan dia menerima dividen kan dia menerima tambahan income. Tambahan income-nya bagi si SUN itu nanti akan menjadi tambahan income juga bagi si PEM, sehingga dia akan menambah investment insan di sini. Ya, metode ekuitasnya. Oke, terus kemudian untuk penghapusannya. Nah, ini yang berbeda, yang di atas ini sama semua gitu ya. Ya. Yang berbeda, wah ini baru dia pakai ini masih 130 ya. Yang berbeda adalah di sini ya. Oke, ntar saya cek ulang. Oke, sudah dapat. Ternyata tadi di awal diketahuinya sedikit berbeda dengan yang kasus sebelumnya. Di sini ada sedikit kesalahan nih. Ini sebetulnya ini 130 karena kalau kita lihat di sini underlying equity less mutual holding-nya adalah ini underlying equity-nya 200 plus 130 ya, bukan 100 ya. Berarti ini harusnya 130. Dikurangi 70.000. Nah, ini mewakili investment ya, account. Ya, investmentnya tidak hanya equity, common stock, ada retained earning, terus kemudian ini ada investment yang ada di SUN yang dimiliki oleh si PEM. Ini ya, ada investment PEM ya. 70.000. Sehingga kalau kita jurnal, kita eliminasi ya, kembali ke jurnal eliminasinya tadi, nih. Untuk ini cukup jelas, kita menghapus
income. Nah, dan dividen income di sini yang berbeda ya, income dan dividen income kita hapus. Ini kita mengakui adanya NCI dan NCI share. Terus kemudian di sini kita menghapus common stock termasuk investment, tapi kita tadi masih ada investment in PAM. Nah, investment in PAM itu akan terhapus dengan investment in SUN yang 70 ini tadi. Kan totalnya tadi 200, 130 dikurangi 70. Sehingga ini akan istilahnya mengurangi ya, karena di sini kalau di sininya kan totalnya adalah tadi 200 plus 130 dikurangi mutual holdingnya yaitu 170 tadi, yaitu yang berasal dari investment in PAM. Nah, di sini kita bukan ya, sehingga kita akan menghapus investment in SUN yang berasal dari PAM ini tadi. Ya, ini kita hapus keduanya. Sehingga investment in SUN-nya sekarang sudah habis, investment in PAM juga sudah tidak ada ya di konsolidasian. Semuanya dihapus investasinya. Ya, oke. Nah, agak sedikit ribet karena contohnya kayaknya tadi ada angka yang sedikit berbeda ya. Tapi intinya ini tadi angkanya benar 130, sehingga sepertinya agak terbalik antara kasus yang pertama dan kasus yang kedua ini. Mungkin untuk lebih jelasnya bisa lihat contoh yang ada di buku. Dan yang terakhir adalah ketika subsidiary stock-nya mutually held kayak yang tadi, yang affiliated mutually ya, connected gitu ya. Jelas tidak bisa menggunakan treasury stock approach, kita harus menggunakan yang konvensional. Sehingga kalau kasusnya misalnya seperti ini, PEL memiliki kepemilikan 80%, SET ada goodwill-nya. SET memiliki 70% ton, acquired at value plus 10,000 goodwill. Ton owns 10% of SET cost method. Nah, berarti ya karena nggak pakai metode ekuitas ya, karena hanya 10%. Ya, ini hampir sama ya. Kalau kita gambarkan ya si P punya S gitu ya, 80%, set owns ton berapa ini? 70%, tapi si ton owns set 10%. Tidak ada kepemilikan langsung antara PEL ke si ton ya, tapi gambarnya kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita hitung ya, di sana ini tahun 2016 investasinya awalnya semuanya seperti ini. Ke 40, 133, ini yang dari ton 40.000. Ya, total non produk investasinya sekian. Masing-masing separate income, dividen sekian. Nah, ingat tadi ini 80% dimiliki ton. Dimiliki set dimiliki 80% SAL. Terus kemudian ton dimiliki set 70%, sebaliknya ton set dimiliki ton sebesar 10%. Nah, ke separate income, dividen masing-masing sekian. Nah, alokasinya itu langsung saja seperti tadi, langsung dikasih ini. Satu, PEL itu tadi 0,8 atau 80%-nya S. Ya, si PEL tadi punya 80% S, SET punya 70% dari T, T punya 10% dari si S. CI-nya otomatis 100% dari PEL, NCI, nah di sini karena ada dua, dari SET, NCI-nya 0,3 atau 30% dari T, yang berasal dari ton dan PEL, gitu ya. Nah, ini 80%, ini 10%, ini tinggal sisanya 10% di sini. Ya, terus kemudian ada bikin rumus fungsional, terus dihitung. Ya, tinggal disubstitusikan masing-masing, terus dapatlah angka-angka ini. Ya. Oke, ini yang mutually held. Ya, metodenya sama dengan metode konvensional, kita menggunakan perhitungan matematis pakai rumus seperti ini. Oke, next. Ini hanya untuk mengecek hasilnya kira-kira sama atau tidak. Ya, sama seperti tadi. Ya, selesai. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Apabila masih ada yang ingin ditanyakan, bisa kita diskusikan di sesi diskusi sinkron. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe di channel ini. Sampai jumpa di sesi berikutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.